Saya Dinda Rahmani sebagai pembicara keempat. Stay tuned. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci dengan NIM 230 140 40 15. Di sini saya akan membahas 3 poin materi. Yang pertama, latar belakang sila kelima, yang kedua mengenai keadilan sosial, dan yang ketiga mengenai proses perumusan sila kelima. Latar belakang sila kelima. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang mengalami berbagai bentuk ketidakadilan selama masa penjajahan. Pada masa kolonial, terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat besar antara penjajah dan rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan, mengalami eksploitasi tenaga kerja, serta memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Para pendiri bangsa menyadari bahwa kemerdekaan politik tidak akan bermakna apabila tidak diikuti dengan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, dan budaya. Oleh karena itu, sila kelima dirumuskan sebagai cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tanpa adanya diskriminasi. Sila ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya, keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan kondisi di mana setiap warga negara memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang serta menikmati hasil pembangunan secara adil. Keadilan sosial tidak berarti semua orang harus memiliki jumlah kekayaan yang sama, tetapi setiap individu memperoleh perlakuan yang adil sesuai hak dan kewajibannya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan sosial mencangkup beberapa aspek, yaitu pertama, keadilan ekonomi yang mencangkup distribusi sumber daya dan hasil pembangunan yang merata. Kedua, keadilan hukum yang mencangkup persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Dan ketiga, keadilan sosial dan budaya yang mencangkup penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pelayanan publik. Selanjutnya, proses perumusan sila kelima. Proses yang pertama adalah usulan dalam sidang BPU PKI. Pada sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, beberapa tokoh mengemukakan gagasan mengenai dasar negara. Yang pertama, ada Muhammad Yamin mengusulkan prinsip kesejahteraan rakyat sebagai salah satu dasar negara. Yang kedua, ada Soepomo yang menekankan konsep negara integralistik yang mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno pada pidato 1 Juni 1945 yang mengusulkan prinsip kesejahteraan sosial sebagai salah satu dasar negara. Proses selanjutnya yaitu Piagam Jakarta pada tanggal 2 Juni 1945. Pada proses ini, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara. Dalam Piagam Jakarta, sila kelima dirumuskan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan proses terakhir ialah pengesahan dalam PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan rumusan Pancasila yang berlaku hingga saat ini. Rumusan sila kelima tetap dipertahankan karena dianggap mencerminkan tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Oke, baik. Sekarang kita akan melangkah ke materi yang kedua, yaitu hakikat keadilan sosial. Mari kita mulai dari pilar yang pertama, yaitu pengertian keadilan sosial.
Secara hakiki, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila tidak selalu berarti sama rata secara matematis atau kaku. Keadilan di sini bermakna proporsional dan distributif. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara adil dan layak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Jika kita merujuk pada pemikiran para pendiri bangsa, salah satunya Bung Karno, beliau menegaskan bahwa keadilan sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur, di mana tidak ada lagi penindasan manusia atas manusia lainnya, dan tidak ada penindasan bangsa atas bangsa lain. Jadi, hakikat keadilan sosial adalah komitmen bersama untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum, serta memberikan perlindungan khusus kepada kelompok yang lemah agar mereka tidak tertindas oleh kelompok yang lebih kuat. Pilar kedua adalah keadilan ekonomi. Implementasi paling nyata dari hakikat keadilan sosial dipayungi oleh landasan konstitusional kita, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal ini disebutkan bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan. Secara hakiki, keadilan ekonomi berarti sistem perekonomian Indonesia tidak boleh dibiarkan berbasis pada kapitalisme murni yang memicu monopoli atau dikuasai oleh segelintir orang kaya saja. Negara memiliki kewajiban intervensi, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Tujuannya satu, agar kemakmuran dan kekayaan alam Indonesia dikembalikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat banyak, guna mengikis jurang kesenjangan sosial yang tajam. Pilar yang ketiga adalah keadilan hukum. Keadilan sosial mustahil terwujud tanpa adanya kepastian dan kesetaraan di hadapan hukum, atau yang biasa kita sebut sebagai prinsip equality before the law. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hakikat keadilan hukum adalah menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak boleh tebang pilih. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Status sosial, jabatan, kekuasaan, maupun kekayaan seseorang tidak boleh menjadikannya kebal hukum atau mendapatkan perlakuan istimewa di mata peradilan. Hukum harus berdiri tegak secara transparan dan akuntabel untuk melindungi hak-hak masyarakat kecil yang seringkali rentan menjadi korban ketidakadilan. Pilar keempat yang sangat relevan dengan kita semua di sini adalah keadilan pendidikan. Landasan konstitusionalnya diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dan negara wajib membiayainya melalui komitmen anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, kita harus melihat pilar ini secara kritis. Hakikat keadilan pendidikan bukan hanya sekedar semua anak bisa bersekolah, melainkan pemerataan kualitas. Saat ini, kemampuan literasi global seperti bahasa Inggris seringkali menjadi fasilitas mewah yang hanya bisa diakses oleh anak-anak di kota besar atau mereka yang mampu membayar sekolah internasional yang mahal. Oleh karena itu, hakikat keadilan pendidikan menuntut agar kurikulum yang berkualitas, fasilitas pembelajaran yang layak, serta distribusi guru-guru bahasa Inggris yang kompeten dapat menjangkau daerah pelosok, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Keadilan di bidang ini memastikan bahwa anak-anak di pedalaman Papua, NTT, atau pulau terluar memiliki kesempatan, mimpi, dan daya saing global yang sama persis dengan anak-anak yang lahir di ibu kota. Sebagai kesimpulan dari bagian saya, hakikat keadilan sosial adalah urat nadi dari keberlangsungan NKRI. Keadilan sosial bukan hanya mimpi atau cita-cita yang abstrak, melainkan sebuah kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan dalam kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, hukum yang tidak pandang bulu, dan pendidikan yang merata untuk semua. Hanya dengan cara inilah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud. Materi selanjutnya adalah tujuan sila keadilan sosial atau sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Keadilan sosial bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan, hukum, kesehatan, serta kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk berkembang dan memperoleh hak-haknya. Tujuan pertama dari sila kelima adalah pemerataan kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan berarti bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh negara harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya oleh sebagian kelompok atau wilayah tertentu. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pemerataan kesejahteraan menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan kondisi masyarakat yang beragam. Jika pembangunan hanya terpusat di kota-kota besar, maka masyarakat yang tinggal di daerah terpencil akan mengalami ketertinggalan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan pembangunan secara merata agar seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Contoh nyata dari pemerataan kesejahteraan adalah pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, pemberian bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta program bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya pemerataan kesejahteraan, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, pemerataan kesejahteraan juga dapat mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Tujuan kedua dari sila kelima adalah pengurangan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan kondisi ketika terdapat perbedaan yang sangat besar antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok lainnya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap berbagai fasilitas publik. Kesenjangan sosial dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, bahkan ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, salah satu tujuan penting dari sila kelima adalah mengurangi kesenjangan tersebut agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pengurangan kesenjangan sosial tidak berarti bahwa semua orang harus memiliki jumlah kekayaan atau pendapatan yang sama. Namun, setiap orang harus memperoleh kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Dengan kata lain, setiap warga negara harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Contohnya adalah program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, pelatihan keterampilan bagi masyarakat, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta berbagai program bantuan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai upaya tersebut, kesenjangan sosial dapat dikurangi sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Selain itu, hubungan antar anggota masyarakat juga menjadi lebih harmonis karena tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak diperhatikan. Tujuan terakhir dari sila kelima adalah perlindungan kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih besar mengalami kesulitan, diskriminasi, atau ketidakadilan dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Kelompok ini biasanya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus agar dapat menikmati hak-haknya secara setara. Yang termasuk kelompok rentan antara lain anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, korban bencana, serta kelompok lain yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan bentuk nyata pelaksanaan keadilan sosial. Hal ini dilakukan agar mereka tetap dapat merasakan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Contoh perlindungan kelompok rentan dapat dilihat dari penyediaan fasilitas umum yang ramah disabilitas, bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, layanan kesehatan khusus bagi lansia, serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan diskriminasi. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat berperan dalam mewujudkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Misalnya, dengan menghargai teman yang memiliki keterbatasan, tidak melakukan diskriminasi, ikut dalam kegiatan sosial, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya perlindungan terhadap kelompok rentan, masyarakat dapat hidup dengan lebih aman, nyaman, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Sekian dari saya. Terima kasih.
Oke, baik. Materi selanjutnya adalah sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin maupun status sosial. Keadilan sosial bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, harmonis, dan saling menghargai. Aktualisasi sila kelima yang pertama ada gotong royong. Nah, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi banyak orang. Semisalnya, paling sering yang kita temukan adalah kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu teman yang kesulitan belajar, bekerja sama dalam tugas kelompok. Terus manfaat dari gotong royong ini adalah mempererat persatuan, menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu solidaritas sosial. Nah, solidaritas sosial adalah sikap peduli dan membantu orang lain yang membutuhkan. Semisalnya menggalang dana untuk korban bencana, menolong teman yang sedang sakit, berbagi makanan, atau perlengkapan sekolah kepada yang membutuhkan. Manfaatnya yaitu menumbuhkan rasa empati, menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang ketiga itu keadilan akses teknologi. Nah, keadilan akses teknologi ini berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari teknologi. Semisalnya penyediaan internet di daerah terpencil dan penggunaan laboratorium komputer secara bergiliran dan pembelajaran daring yang dapat diakses untuk semua siswa. Terus manfaatnya yaitu adalah mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan kualitas pendidikan dan informasi. Dan yang terakhir itu adalah keadilan dalam kehidupan mahasiswa. Nah, keadilan dalam kehidupan mahasiswa berarti setiap mahasiswa memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan kegiatan kampus. Semisalnya, penilaian yang objektif oleh dosen, kesempatan yang sama mengikuti organisasi kampus, dan pemberian beasiswa berdasarkan kriteria yang adil. Dan manfaatnya yang didapat dari sini adalah menciptakan lingkungan kampus yang nyaman, mendorong prestasi dan partisipasi mahasiswa. Kesimpulannya adalah aktualisasi sila kelima yaitu dapat mewujudkan melalui gotong royong, solidaritas sosial, keadilan akses teknologi, dan keadilan dalam kehidupan mahasiswa. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita ikut mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pesan penting yang ingin saya sampaikan adalah Pancasila hidup dalam tindakan nyata. Mari wujudkan keadilan sosial untuk Indonesia yang lebih baik. Itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok yang ini. Semoga bermanfaat. Sekian, thank you for watching.